Jubir porompol tikawil tapol napol yang dibalik terali besi penjara prison RI, kami Komando Revolusi Militer OPMTPN di Republik of West Papua, nem Jenderal Saul J. Bomai, WP. Hari ini saya beberapa hal untuk menyampaikan kepada dunia, kepada pemerintah Indonesia, dengar suara saya. Bagaimana Indonesia mendukung gembaran-gemborkan politik dunia bahwa Palestina lepas dari Israel. Sedangkan Indonesia ada bermasalah di Papua, belum bisa diselesaikan akar masalah, kotoran tumbuk setinggi langit. Maka Prabowo harus diselesaikan akar masalah di bumi Papua, baru bicara langkah ke depan ke bicara Palestina. Berarti Indonesia hebat. Kalau masih ada bertumbuk masalah, belum selesaikan akar masalah di Papua, lalu kau cari nama dunia jadi gembaran-gemborkan, saya menilai Prabowo tidak berhasil. Karena itu satu hal yang menilai tidak baik. Maka Prabowo dengar suara saya, Jenderal, dan TNI baru jadi kemarin jadi Presiden Republik Indonesia, Saudara Prabowo Subianto, dan saya Jenderal Komando Revolusi OPMTPN, tapi belum jadi Presiden karena dalam revolusi. Oleh sebab itu saya lebih tegaskan Saudara Prabowo dengar suara saya, harus memang win-win solusi untuk konflik, untuk penyelesaian untuk Papua itu harus tawaran kami untuk mendesak Indonesia perundingan segitiga di bawah pengawasan pihak ketiga, dan lebih-lebih pelaku utama Amerika Serikat, dan pelaku kedua Indonesia, pelaku ketiga kolonial Belanda, pelaku keempat UN, dan pihak korban pemimpin Dewan Komando Revolusi Militer sebagai bertanggung jawab. Ternyata tawaran yang kami taruh jaminan untuk bargaining politik yang sandra, dan seorang pilot 2 warga negara Australia, New Zealand dengan Indonesia itu gagal. Maka saya minta supaya benar-benar Indonesia bertanggung jawab masalah rumah tangga, harus diselesaikan konflik yang terjadi kemarin, bom banjir, menjatuhi bom yang luar biasa. Apa yang terjadi kemarin di Pegunungan Bintan, dan terus Intan Jaya, dan Lani Jaya, Tiomneri yang menjatuhi bom yang luar biasa, pesawat tempur. Itu menilai dan menunjukkan Indonesia memang mengundang pihak ketiga segera intervensi di bumi Papua dengan tanpa syarat. Bagaimana komando gerilyawan lawan dengan anak panah, tombak, dengan senjata-senjata mutakhir Indonesia menjatuhi bom? Apakah segi sisi hukum peran dan demokrasi hak asasi manusia perbuatan keji terhadap orang Papua ini bisa dibenarkan atau tidak? Itu dipertanyakan saya untuk Komisi Dekolonisasi PBB, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Komisi HAM dan Pribumi PBB, tolong menjawab hal ini. Maka kalau sama sekali tidak bisa dibenarkan perbuatan keji Indonesia ini, maka memang win-win solusinya mohon intervensi yang tawaran terakhir. Dengan ini yang saya sampaikan, apa yang terjadi kemarin 5 Oktober untuk Hari ABRI, untuk memperingati HUT Kedam Militer dengan kasih naik momen di Jakarta itu terjadi. Bendera merah putih kasih naik dan terbelah dibagi 2, dan putih naik dan merah jatuh. Itu menunjukkan bahwa NKRI akan bubar tahun 2030, itu sudah digenapi. Prabowo kok dengar baik. Kalau Papua memisahkan diri dari Indonesia itu nilainya bobot, segala aspeknya dijamin. Tapi merubah dan mengkorong-korong dan memutarbalikkan, menghapuskan Pancasila itu orang Jawa. Karena orang Jawa ini kebanyakan terorisme ada di dalam untuk ajaran Islam ini.
Itu yang benar-benar dan terbukti bahwa kemarin Merauke ada terorisme orang Jawa tertangkap di mana-mana terjadi. Itu Timur Tengah bagian itu. Maka saudara Perdana Menteri dengar suara saya. Kami satu iman mendukung Papua pisah dari Indonesia. Demikian salam one people, one soul, the Republic West Papua. Thank you. Wah, wah, wah. Merdeka Papua.